Terakhir saudara Pak Kenantang, kepada seluruh umat Islam diserukan supaya mensweeping habaib, cari kejar mereka, usir dari Indonesia. Wah. Kita ditantangin begitu. Iya. Lawan jangan. Lawan jangan. Apa mereka bilang? Kami sudah siapkan pasukan berani mati untuk menghabisi habaib. Lawan jangan. Lawan jangan. Tadinya saya nggak mau ikut campur. Saya tugaskan saya punya menantu Habib Muhammad bin Hussein. Saya tugaskan saya punya menantu Habib Alwi bin Smith. Saya tugaskan saya punya menantu Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Saya tugaskan mantu-mantu saya, jawab mereka, hadapi mereka. Tapi begitu ancamannya sudah nyawa, umat disuruhkan untuk ngepung habaib, bunuh habaib, saudara ngusir habaib. Ini nggak boleh dibiarkan, betul? Mereka bilang bentuk pasukan berani mati. Akhirnya saya naik mimbar, saudara, saya sambut tantangan mereka. Saya katakan, hei, silakan kalian bentuk itu pasukan berani mati. Begitu kalian bentuk pasukan berani mati, masa saya akan bentuk pasukan berani matiin. Setuju gak? Setuju gak? Ibu, Bu, setuju Bu? Ada ibu-ibu nanya, Habib kenapa galak banget Beb? Kok pasukan berani matiin? Saya jawab, ya kesian. Ada pasukan berani mati nggak dimatiin, kan kesian. Cita-citanya tidak tercapai. Kesian tidak? Kesian tidak? Saya tantang, nih Habib Rizik. Tiap hari dakwah keliling Pulau Jawa. Masuk kampung, keluar kampung, naik gunung. Saudara turun ke lembah. Silakan. Jadwal saya jelas. Panggung saya jelas. Kapan mau dihadang? Kerahkan kau punya pasukan. Kerahkan. Kabur lagi. Udah kacau dah. Udah jangan diterusin dah yang begitu. Ngotor-ngotorin majelis kita, betul? Nah makanya sekarang saya bangga di Aceh. Di Aceh, habaib, ulama, kiai, umaro, semua bersatu. Bagus tidak? Bagus tidak? Siap jaga persatuan? Siap terus berjuang? Takbir! Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Nah jadi saudara, nanti saya pesankan kepada Habib Hanif kalau ke Aceh untuk membawa buku tentang keabsahan nasab Ba'alwi untuk dibagi-bagi ke setiap dayah, ke setiap majelis, ke setiap ulama, ke setiap umara, supaya masyarakat Aceh yang cinta selama ini kepada para habaib keluarga Nabi punya pedoman. Kalau difitnah begini jawabnya begini, disebut begini jawabnya begini. Lengkap dalilnya secara ilmiah, ada hampir 500 halaman. Setuju tidak? Dibagikan ke kiai-kiai, setuju tidak? Takbir. Nah baik saudara. Jadi kembali apa yang saya sampaikan tadi saudara. Yuk kita bersatu. Baik Sobat Santri dimanapun Anda berada ya. Barusan kita sudah menyimak keseluruhan isi video yang mana Habib Rizik ya. Dalam hal ini dengan lantang. Seperti gaya beliau dari awal-awal sampai saat ini ya. Walaupun sudah tua ya, tetapi semangat untuk mengobarkan ya apa yang menurut dia itu benar, selalu menggebu-gebu. Tetapi jangan seperti itu juga dong. Memprovokasi umat untuk berperang, memprovokasi umat untuk saling itu tidak diperbolehkan. Apalagi sekelas Habib Rizik ya adalah tokoh panutan ya, yang seharusnya bisa membawa situasi yang lebih adem. Kalaupun ada permasalahan, negara kita negara hukum, negara kita negara yang mengedepankan ya permusyawaratan, permusyawarahan ya.
Jadi apabila ada sesuatu yang mungkin merugikan pihaknya ataupun kelompoknya Habib Rizik, silakan tempuh jalur hukum. Biar masyarakat yang di bawah itu adem, tentrem ya, tidak bergejolak. Apabila yang di bawah itu dikompori atau dipanas-panasi ya, takutnya akan terjadi pergeseran. Video barusan ya, itu mendapatkan jawaban dari seorang Gus. Yang mana Gus ini selalu ya, memang beliau Gus ini ya, selalu berlawanan, berseberangan dengan Habib Rizik. Yang pasti juga karena pasal gara-gara nasab. Yang mana Gus ini menganggap bahwa nasab Ba'alawi itu nasabnya terputus. Kalangan Ba'alawi mengatakan mereka merupakan duriah Nabi ya, cucu cicit Nabi yang ada di Indonesia. Tetapi Gus ini dengan lantang, dengan berani, nasabnya palsu. Bagaimana kronologinya, bagaimana isi videonya, tanggapan apa yang disampaikan oleh Gus ini ya, semoga kita segera mendapatkan jawabannya. Dan jangan lupa buat Anda untuk meninggalkan jejak di kolom komentar ya. Kita berdiskusi dengan apa yang akan disampaikan Gus ini dan apa yang sudah tadi ya kita simak bareng-bareng ya. Tanggapan Anda tentang ceramah Habib Rizik Syihab. Ini dia videonya. Silahkan. Itu kalau ke arah timur berhenti di India. Waktu itu ada kerajaan Mughal. Yang anu lah, yang paternal laki-laki ya. Yang lebih rajin tuh keturunan Nabi dari cucu-cucu perempuan untuk berdakwah itu, sepertinya. Yang lewat zigzag lah ya. Iya, seperti di Cina itu ya keturunan Sayyid Ajal Al-Samsudin ya Abdul L ya udah ketahuan tuh lewat garis perempuan. Iya. Tapi yang di Cina kan jantan, tes DNA sendiri, diumumkan sendiri. Betul. Maksud saya gini loh Mas Sugeng. Saudara-saudara kita yang punya buku nasab sampai Wali Songo kah, sampai dan lain-lain gitu. Ya, kalau di Nusantara itu kan nasab itu kan dihitung dari garis laki-laki maupun garis perempuan, berarti sekaligus garis zigzag kan ini. Jadi misalnya merasa keturunan Wali Songo, ternyata tes DNA itu haplogrupnya O, ya itu sebenarnya ya enggak masalah diumumkan saja kan gitu. Berarti O itu kan garis laki-lakinya, garis paternal laki-lakinya asli Indonesia. Bahkan kalau Undang-Undang Dasar itu mau diamandemen lagi, malah saya usul Presiden Indonesia harus berhaplogrup O. Oh, dan C Indonesia. Oh, C ya? Oh, C ya, Bang. Saudara-saudara kita Papua itu C ya? Papua, Dayak, sebagian Batak itu ada yang C. Ada yang C ya, tapi ya C dan tapi mayoritas O ya. Indonesia Barat O, Indonesia Timur banyak yang C. Iya. Tapi itu anulah, siapa saja boleh jadi presiden setelah perkara ini selesai lah. Betul. Saya ya Ba'alawi nanti suatu saat boleh jadi presiden, tapi tanggalkan dulu klaim durian Nabi. Dan tanggalkan dulu ajaran-ajaran yang sesat dan merusak dan mengancam hidup berbangsa dan bernegara itu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan Mas Ros yang perlu dijawab dibacakan aja. Ada enggak? Di sini enggak ada. Oh, belum ada. Pertanyaan dari netizen itu kadang salah paham tentang adanya polemik nasab itu dianggap rebutan nasab antara Wali Songo dan Ba'alawi. Oh gitu ya, jadi ini harus diklarifikasi. Oh si Rizik Syihab juga ngomong begitu tuh, begal nasab, saya kepret, siapa berani sweeping. Alah tunggu cek, kamu kalau nggak tobat tak sweeping bener. Jangan khawatir, ada gilirannya. Agak belakangan sih kamu itu. Kalau kamu udah itu dibegal nasab, segoblok-gobloknya begal. Itu dinilai yang dibegal itu ada harganya. Nasab itu mau dihargai apa? Iya. Jadi gini ya, orang Nusantara itu berbicara nasab kan gara-gara ini terprovokasi para Habib itu keturunan Mirbat itu yang berhaplogrup G yang keturunan Nabi itu kemudian orang-orang Nusantara itu dalam tanda petik itu terprovokasi
mengeluarkan buku-buku nasab keluarga mereka, gitu loh. Jadi sejak dulu bagi putra-putri bangsa Nusantara, keturunan siapa, anak siapa, haplogrupnya apa itu nggak pernah kita persoalkan, nggak penting. Buktinya apa? Ya kiai-kiai NU itu semua jadi kiai, semua punya jenenge santri, berpengaruh di masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat secara umum, tanpa pernah menyebutkan apa itu jenis nasab maupun nenek moyangnya gitu. Jadi termasuk misalnya orang-orang keturunan orang Nusantara keturunan Wali Songo, itu sebenarnya itu ngomong keturunan Wali Songo dalam rangka apa itu jenis meluruskan nasab si Rizik Syihab dan kawan-kawan itu yang ngaku keturunan Nabi mau ngepret itu, gitu. Oh gitu mau ngepret, apanya yang bisa dikepret, bib. Jadi gitu ya. Jadi sekarang kalau ada orang ngeyel, kalau udah dikasih fakta, data, argumen ilmiah rasional masih ngeyel, sebut aja dia Habib, kasih gelar Habib. Oh iya, iya. Itu. Orang yang tetanggamu udah salah ngeyelan, panggil aja. Ngeyelan, tukang nipu, tukang eksploitasi, marah megalomania terhadap rasnya sendiri, kelompoknya sendiri, panggil Habib saja itu. Karena Habib memang identik dengan itu ya. Iya sekarang. Lagi Rizik Syihab tuh benar-benar ngengkel. Iya. Iya, tiap presiden masuk penjara. Tiap ganti presiden masuk penjara, kalau nggak ngengkel apa coba? Ya tapi kasihan sama Rizik Syihab sekarang saya. Masanya kan nggak banyak. Dia nggak bisa bikin 212 lagi kan. Karena nggak ada yang datang. Kemarin datang itu karena masih husnudzon. Si Rizik itu keturunan Rasulullah, ternyata haplogrupnya G. Nggak usah mau ngepret, nggak usah mau ini lawan ente, nggak usah. Tes DNA aja Rizik kalau berani. Bayari. Nah, bayari umumkan. Dah selesai. Kalau Gus Fuad tes DNA di mana hilang? Sebentar lagi kita publish, jangan khawatir gitu. Ini ternyata belum selesai. Saya kemarin bilang selesai di Family Tree, ternyata itu data lengkapnya belum selesai. Nah, tak umumkan siapa saya, itu keren. Tuh loh. Baik Sobat Santri dimanapun Anda berada ya, barusan kita sudah simak keseluruhan isi video yang mana ya, jelas sekali ya. Ternyata Gus Fuad ini kental sekali untuk menyuarakan bahwa Bahlawi bukan durian Nabi. Bahkan beliau sendiri seperti yang sudah kita saksikan bareng-bareng barusan ya, berani menantang Habib Rizik. Ini memang lawan sepadan dia, yang satunya tua ngotot, yang satunya tua muda ngeyel. Sobat Santri, menurut Anda bagaimana tanggapan dari Gus Fuad Pleret tentang apa yang sudah disampaikan di awal oleh Habib Rizik ya? Monggo tinggalkan pesan Anda, komentar Anda di kolom komentar ya. Tetapi yang baik-baik, jangan yang jelek-jelek. Nanti kalau yang jelek-jelek terkesan itu nggak etis. Sampai di sini dulu jumpa kita. Semoga kita teredukasi dengan omongan Habib Rizik, teredukasi dengan omongan oleh Gus Fuad Pleret. Di akhir video, mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda. Izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Kita mereaksi saja, kita menonton video saja. Semuanya terserah pemirsa. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaya terus Indonesia.